Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi, Mas. Perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana, Mas? Nama saya Samsudin. Ini alamat kandangnya di Dusun Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Ini alamat kandangnya ya. Ya, Kalau rumahnya sendiri rumah saya dekat sini aja. ya di sana Bedewang. Oh, Bedewang. Ya, Oke, siap. Nah, ini usaha ternak apa ini, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? ternak ayam broiler. Ayam broiler. Ya, Sudah ayam lama, daging. Mas? Ya, ada 2 tahunan, Mas. 2 tahunan ya. Ya, Selama 2 tahun ini gimana prospek ayam broiler, Mas? ya alhamdulillah lancar. Intinya pendapatan ya adalah gitu, Mas. Oke, nah biar tidak penasaran, teman-teman yang lihat video ini mungkin kita boleh jalan-jalan ke kandangnya. Yuk, Masuk, Mas. Oke, monggo. Lewat mana, Mas? Ini, Mas. Lewat sini bisa, Mas. Oke, Lewat kita belakang. ke sana. Nah, ini teman-teman ya. Kandangnya seperti ini. Mantap ini. Tingkat ya, Mas ya? Ya, lantai 2. Lantai 2. Nah, ini teman-teman ya. Ih. Mohon maaf ini, Mas ya. Ya, Siap. Oh, ini anginnya kerasa sekali karena dekat blower. ya. Oke. Hidup Mas, ini semua. boleh dijelaskan. Ini populasi berapa ekor ini, Mas? Ini semuanya jumlahnya 20.000 ekor. Yang atas 10, yang bawah 10. Cuma sudah kepanen, Mas, paruh, Mas. Oh, separuh sudah dipanen. Ya, yang bawah udah kepanen kemarin. Oke. Ini waktu panenan usia 37. Usia 37. 37. Ya, 37 hari. Dulu kenapa, Mas, kok bisa memilih ternak ayam, kok nggak ternak yang lain atau usaha yang lain, Mas? Ya, ikut apa ya, Pak? Trending yang sekarang kan rata-rata bisnis lari ke ayam broiler. Pendapatannya itu lumayan lah gitu, Mas. Intinya ya, terus cara pencariannya enak gitu, nggak susah kan. Ini ikut PT, langsung kontrak sama PT. Oh, langsung Jadi kontrak. ya pemasarannya pasti jalan gitu. Nah, selama kontrak ini, selama 2 tahun ini, ada kendala nggak, Mas? Alhamdulillah nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Lancar ya? Soalnya kan ikut PT besar di Banyuwangi gitu. Oke. Waktu memulai dulu, Ya, itu, mohon maaf ini, start dari berapa ekor? awal masih lantai atas saja diisi 12.000 12.000. ya populasinya. Terus dapat 1 tahun bikin yang bawah, nerusin yang bawah, tambah lagi, jadi sekarang diglobalkan 20.000 ekor. Wih, bisa berkembang ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah. 1 tahun aja udah berkembang ini. Nah, Oke, dari awal mulai dulu itu, Mas, sampai balik modal berapa? Berarti setahun itu ya balik modal atau gimana? iya, Mas. Tapi kan ya kalau dibilang balik modalnya itu masih belum ketemunya. Ya ketemunya itu antara 1 tahun lebih lah gitu. Tahun lebih. Kan masih diputar lagi gitu. Oh gitu, mungkin 1 tahun itu balik modal dari ininya aja ya, belum Ya, kandangnya ya? belum. Belum, Nah, teman-teman ya. Jadi untuk ininya aja, apa, untuk ayamnya aja Nah. gitu loh. untuk nambah populasi gitu. Tambah populasi, siap-siap. Mas, ini kan pakai sistem close Ya, farming ya? sistem close door. Kandang tertutup. Nah, Nah, ini di sini warga di sini nggak komplain, Mas? udah aman, Mas. Kan Aman. dari segi bau udah enggak terlalu masih bisa ditangani kalau pakai sistem ginian gitu. Oke. Kan tertutup soalnya. Ini kalau tertutup gini harus ada blowernya ini berarti, Mas ya? Iya, Mas, pakai blower. Karena untuk sirkulasi udara juga ya, Mas ya, biar nggak panas ya. Ya itu udah disetting dari situ juga. Oke, ya. Dan sekarang katanya kalau PT-PT besar apalagi nggak mau kalau nggak close ya, Mas ya? Iya, Mas, Benar, rata-rata sekarang dia dikatakan kandang modern kan. Sekarang modern. sistem home close gini nih. Oke. Berarti dulu baru mulai langsung sistem close gini, Mas? Iya, Mas, langsung ikut ini periode yang close. Soalnya lihat yang lain pakai sistem modern main close gini jalan gitu, jadi diikutin. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan rata-rata yang
pakai open, ada yang ambruk, ini ada yang tidak lanjut lah, kalah gitu. Jadi setelah ada sistem host ini dipelajari, ternyata lebih gampangan sistem host. Ini lebih menjanjikan kalau pakai sistem host gitu. Oke. Nah, kalau keuntungan sistem close ini juga tidak berdampak pada masyarakat ya Mas ya? Ya, Nggak bau ya? nah, nggak berdampak. Ya sama ditangani Mas, biar nggak bau. Ntar sekam kalau udah basah ditabur lagi gitu, biar nggak bau. Oh gitu, ya. Berbicara masalah sekam ini Mas, ini pergantian sekam berapa hari sekali nih? Dilihat kondisi Mas, kalau sekiranya 2 hari sudah banyak yang basah gitu, ditabur lagi. Kadang 2 hari gitu. sekali, kadang ya 3 hari sekali gitu. Oh nggak tentu Nah, ya? kalau ayam udah tua gini, terkadang 2 hari udah basah lagi, tabur lagi. Mas kalau ini ayam usia berapa ini Mas? 37 hari 37 hari. ya sekarang. Nah udah segini teman-teman ya. Ya, Ini berarti untuk pakan, nutrisi segala macam dari PT atau gimana Mas? yang dari PT cuma pakan aja Mas. Cuman pakan aja? Ya, kalau kayak obat-obatan, vitamin kita beli sendiri. Beli sendiri ya. Nah waktu itu sempat kesulitan nggak Mas kalau setelah baru mulai usaha ternak ayam? Ya awal-awal ya Mas bingung gimana cara nanganinnya. Akhirnya punya partner, anggap dia itu dijadikan sebagai teknisi di sini. Nah, dia yang atur cara kerjanya ayam gitu Mas. Oh gitu. Hanya kita ngikut teknisinya dah, maunya gimana kan kita ngikut gitu. Sekalian belajar ya Mas ya? Ya sekalian belajar. Ini berarti sekarang udah bisa sendiri ini? Ya sedikit-sedikit Mas, tapi tetap tanya-tanya masih, Tetap belajar konsultasi ya Mas ya? Gimana cara nanganin ayam. Oke. Nah, waktu itu baru belajar itu tingkat kematian tinggi nggak Mas? Ya pernah Mas, kena trouble, kena coli, ayamnya banyak yang mati. Banyak yang mati. Ya mungkin ya itu dah karena kitanya belum bisa menangani, akhirnya fatal akhirnya gitu. Jadi pengalamannya masih Ya kurang. itu buat pengalaman akhirnya. Tapi kalau sekarang gimana Mas? Kalau ada yang coli kayak gitu Mas? Alhamdulillah udah bisa ditangani, sekiranya terlihat kasih obat-obatan itu Mas. Oke. Ya Mantap. Nah ini kalau pakannya sendiri ini pakai pakan apa ini Mas? pakai konsentrat. Pakai konsentrat. Iya. Berarti ini sudah sudah standar dari PT-nya itu ya? Iya, memang standarnya PT. Gitu ya. Nah ini pemberian pakan sehari berapa kali Mas? Kadang 2 kali Mas, kadang kalau masih kecil itu 1 hari sekali. Kalau udah Satu besar hari gini sekali. ya, kalau udah besar gini 2 kali. 2 kali. Sore sama pagi biasanya gitu. Nah kalau sudah besar gini ini rawan stres nggak Mas? Iya Mas, gampang stres. Soalnya kan ayam sudah padat. Terus kalau tingkat kematian dari ayam kecil sama ayam besar gini beda nggak? Ya waktu tingkat kematian itu yang rawan usia belasan hari Mas. Belasan hari ya? Dari perubahan suhu panas ke suhu dingin. Oh gitu. Ya. Ya, kalau memang waktu masih kecil kan harus panas ya Mas ya? Ya, suhunya? minta panas. Minta panas. Di usia berapa mulai dingin Mas? Dari ya itu udah usia belasan, paling enggak dari 15 ke atas 15. ya itu mulai Dikurangi ya suhunya. minta berubah dah suhunya. Lihat keadaan ayamnya juga Mas. Kadang tiap ayam beda-beda COC-nya. Tiap ayam beda-beda. Ya. Berarti ini dikontrol tiap hari Mas? Tiap Iya saat? Mas, dikontrol. Mantap. Sama lihat settingan panelnya gitu, gimana maunya ayam ini, gimana nanti di setting panelnya gitu. Oh gitu. Ya, siap. Ya alhamdulillah ini kan udah pakai panel otomatis Mas, jadi tidak terlalu ribet. Oh gitu ya. Ya. Mas, ini kan saya pernah juga ngeliput di mana kemarin ini, saya lupa. Sampai lupa ya karena banyaknya video. Iya. Nah, saya itu ngeliput ternak ayam
yang katanya kalau sekali listrik mati beberapa jam itu udah banyak yang mati. Iya, Benar Mas. nggak, Mas? Iya, memang itu apa ya, masalah utama dari listrik itu. Oh, gitu. Makanya kita harus siap siaga. Kalau ada pemadaman kita harus sedia apa? Genset. Genset, harus siap, gensetnya harus ready gitu.